Balik lagi bersama gue Yohanes Edo di channel Yo Property. Nah, kali ini gue lagi mau menjawab Q&A yang ada di kolom komentar yang ada di YouTube gue. Nah, untuk itu stay tune terus. Nah, oke, kita akan mulai saja. Pertama-tama gue ingin minta maaf karena suara gue agak sedikit bindeng karena sedang kurang enak badan. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari Cokolubna TV. Sejak ada granit, permintaan akan marmer menurun ya bang? Selain perawatan susah, juga harganya lebih mahal. Nah, kalau gue lihat di sini sebetulnya bukan granit yang merusak pasaran dari marmer, karena granit dan marmer mempunyai segmentasi sendiri-sendiri. Nah, yang banyak berubah adalah granitel. Nanti mungkin gue akan membahas khusus tentang granitel. Oke, next question. Nah, pertanyaan 2. Kalau granit dan granito itu sama nggak sih? Nah, kalau yang gue tangkap di sini, correct me if I'm wrong ya, granito itu adalah salah satu merek dari granit tile atau homogeneous tile disebutnya. Nah, itu adalah bedanya. Kalau granit itu adalah dari alam, sedangkan granit tile itu adalah cetakan dari pabrik. Tentu saja berbeda. Granit tile biasanya lebih tipis, ketebalannya sekitar 1 cm, dan itu coraknya biasa pabrikan. Nah, untuk granit ketebalannya kurang lebih 2 cm, dan coraknya adalah alam, tentu saja berbeda. Untuk maintenance sendiri sebetulnya lebih bagus granit tile, tapi kalau gue sendiri lihat kualitas dan hasil setelah jadi tetap saja bagusan granit yang alam. Nah, nanti mungkin gue akan membahas khusus bedanya granit tile dengan keramik dan granit tile dengan marmer dan granit. Karena menurut gue di sini banyak banget pertanyaan, karena rumah-rumah sekarang, rumah-rumah modern sudah jarang menggunakan lantai berbahan marmer dan granit. Banyaknya menggunakan granit tile karena lebih murah. Mulai dari ukuran 60-60 sampai 120-40. Oke, next. Ada pertanyaan dari Angga Baskara. Bang, mau tanya dong, lebih bagus vinil yang bertekstur, timbul-timbul, atau yang tidak timbul ya? Mungkin bisa share kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau gue sendiri pribadi lebih senang yang bertekstur. Kenapa? Karena terlihat lebih mewah. Kekurangannya apa? Karena dia ada tekstur, ketika kamu menyapu, kamu butuh ekstra untuk menyapu dan membersihkannya, karena kotorannya suka menyangkut di tonjolan-tonjolan dari tekstur tersebut. Sedangkan kelebihannya adalah tentu saja kemewahan. Lebih terlihat mewah karena ada uratnya, lebih kelihatan seperti 3 dimensi. Nah, sebaliknya untuk yang rata lebih gampang membersihkannya, lebih enak juga diduduki, tapi kelemahannya adalah kurang mewah menurut saya pribadi. Oke, next. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Serak Sulis. Jadi sebenarnya lebih efisien pakai bata apa? Kalau gue pribadi menyarankan lebih baik menggunakan bata merah, terutama untuk kalian yang membangun rumah atau properti di bawah 3 lantai. Kenapa? 1, dia lebih mudah untuk mencari bahannya atau barangnya jika kalian kekurangan. Kalau bata ringan, kalian perlu mencari vendor khusus, terutama langsung dari vendor pusat. Yang kedua, karena bata ringan rata-rata tidak diplester atau aci, jadi kekuatan pada saat kalian sekrup untuk memasang pajangan, terutama mebel dinding sekarang kan rata-rata minimalis ya, kalian banyak menggunakan sekrup kepada dinding. Nah, kekuatannya tidak sebaik pada saat menggunakan bata merah yang menggunakan plester aci yang lumayan tebal. Jadi kalau gue pribadi sarankan sebaiknya kalian menggunakan bata merah. Nah, tapi ada kondisi spesial, kalian lebih baik menggunakan bata ringan. Contohnya, gue pernah mengerjakan proyek membangun sebuah rumah dengan tanah yang sangat kecil. Padahal rumahnya hanya 2 lantai. Nah, kenapa gue menggunakan bata ringan? Karena gue kekurangan lahan untuk menyimpan pasir, semen biasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, lebih gampang bisa menggunakan bata ringan karena menggunakan lahan yang lebih sedikit dan bahan yang lebih ringkas. Karena bahan untuk acinya hanya semen ready mix. Nah, jadi kalian lebih baik mengetahui dulu situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Untuk itu, sebaiknya kalian konsultasi ke orang yang lebih mengerti. Next. Nah, ini ada pertanyaan dari Eva Andriani. Kalau pemasangan biasanya menggunakan apakah? Ini kalau nggak salah di video tentang vinil dan parket. Nah, untuk parket sendiri biasa pemasangannya sudah ada locknya. Nah, kalian tinggal memasangkan locknya, dan di pinggir ada sebutnya pin yang biasanya sekitar 10 cm. Nah, pin itu biasa menggunakan kayu sekitar 10 cm untuk menekan agar terkunci rapat. Sedangkan untuk vinil, biasanya dia ada 2 cara. Menggunakan lem kuning, dengan cara mengelem kuning di bagian vinilnya dan di bagian lantainya, menunggu kering, lalu menempelkannya. Dan yang kedua adalah vinilnya sudah ada
lemnya dan ada stiker untuk lemnya. Jadi kalian tinggal membuka dan langsung menempel saja. Nah, mungkin untuk ini gue akan mencoba bikin video khusus pada saat gue melakukan proyek dimana menggunakan vinil atau parket untuk proses pengerjaan. Nah, ini ada sedikit masukan dari Chandra Liao Official. Proses finishing kayu solid lebih lama dibandingkan dengan vinil, lebih mudah dan praktis dan lebih murah. Sedikit masukan aja ya bang. Terima kasih masukannya, gue setuju banget. Proses finishing kayu solid jauh lebih lama. Biasanya dia perlu diamplas, diratakan, lalu dibersihkan, lalu diberikan finishing. Biasanya finishingnya juga khusus dan memerlukan waktu yang lebih lama dan juga memerlukan perawatan. Sedangkan vinil tinggal tempel saja, lebih mudah. Kelemahannya hanya kalau kalian pelnya suka yang basah banget, hati-hati air itu masuk lewat celah dan celah itu membuat lem menjadi keangkat. Itu aja sih. Jadi kalau durability jati jauh lebih baik, tapi butuh perawatan. Dengan vinil sangat mudah perawatannya, sangat mudah pemasangannya dan murah. Karena itu beberapa proyek yang ingin mengejar hasil yang mewah tapi budget minim, biasanya gue untuk menggunakan vinil. Nah, ini juga ada menambahkan informasi dari Bali Bliss, informasi seputar properti yang sangat bagus dan detail. Terima kasih. Kalau boleh, sekalian saya tambahin di sini, waktu saya masih bisnis properti. Oh, kita sama bisnisnya. Komisi untuk agen 5%, sewa jangka pendek, dan 1-2,5% jual beli tanah dan villa. Nah, mungkin ini tiap kota berbeda-beda. Untuk di Bandung sendiri, memang rata-rata sewa itu 5%. Sedangkan untuk jual beli rata-rata 1-3%. Tergantung apa, itu semua tergantung dari besarnya nilai properti yang kalian jual. Nah, biasanya ini kesepakatan di awal dan sudah ada hitam dan putih sebelumnya. Ini tambahan yang sangat bagus. Terima kasih atas masukannya dari Bali Bliss. Nah, ada juga pertanyaan dan request dari Arkia Auni. Mantap kak tipsnya, terima kasih. Request tips bikin RAB dong kak. Nah, untuk RAB karena sangat panjang, mungkin gue akan membuat video khusus untuk RAB ini. Nah, sebetulnya untuk membuat RAB ini agak cukup rumit dan butuh pengetahuan dan teknik lebih banyak. Mungkin gue akan banyak menerangkan tentang bagaimana membaca RAB. Karena ketika kalian menggunakan jasa kontraktor, kalian juga butuh pengetahuan lebih bagaimana cara membaca RAB, dan kalian bisa bertanya hal-hal yang mungkin kalian tidak mengerti. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya dan informasi tentang dunia properti, konstruksi, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Jangan takut juga untuk kalian komen di bawah, karena gue akan mengusahakan untuk menjawab dan membalas komen kalian. Oke, segitu aja. Bye!